rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian kita akan selalu istiqomah ya. Ada putus-putusnya ya. Karena seperti yang sering saya katakan, ad-dunya wa ma fiha mal'unatun. Ini sengaja sering saya katakan. Dunia dan seisinya itu semua dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal alimun wal muta'allimun. Kecuali yang tidak dilanati adalah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang senantiasa belajar untuk menggali ilmu Allah. Jadi di riwayat lain, illa dzikrullah, kecuali orang yang selalu zikir kepada Allah. Zikir ini kayak gini juga zikir namanya, karena kita mengingatkan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini mungkin saya akan mengupas masalah Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah. Karena kata para salafun soleh, Al-Quran yang 30 juz itu hikmahnya ada di surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu hikmahnya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillah itu, kata Rasulullah, tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Sulaiman ibnu Dawud, Nabi Sulaiman bin Dawud, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada hadis, kullu amrin dibalin la yudda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaf. Setiap pekerjaan yang bagus apabila tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka perkara tersebut terputus amalannya, tidak nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada papan tulis, saya akan menjabarkan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu ulumul Qur'annya ya. Adalah memuat semuanya dunia dan isinya. Semua itu dimuat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apakah artinya baknya Bismillah? Ini bak ya. Sini. Bikana makana. Bikana makana. Wabi yakunu ma yakunu. Wabi yakunu ma yakunu. Saya jelaskan artinya. Bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Baknya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana, sebab saya adalah, kata Allah, maka semua di dunia ini ada. Makanya muncullah kalimat wujud. Ya, wujud. Sebab saya ada, kata Allah, maka semua dunia dan seisinya akan ada. Ya. Wabi yakunu ma yakunu. Ya. Dan sebab akan saya
adakan, ya, dan semua yang ada di dunia itu pasti saya yang akan mengaturnya. Makanya Bismillah sebelum ini turun, karena saya ada, maka dunia dan isinya itu ada. Dan sesuatu yang akan saya adakan, maka sayalah yang akan mengaturnya. Di sini pakai yaknya itu yak mudharaah. Ya mudharaah itu artinya sedang terjadi saat ini dan yang akan datang ke depan, maka Allah akan mengaturnya. Jadi setelah ini semuanya ada, dunia ada karena adanya Allah, maka muncullah kata-kata Rabb. Rabb itu artinya yang mengatur alam semesta. Kata-kata Allah itu belum muncul, ya. Lalu Bismillah, dengan adanya Allah dan dunia seisinya, maka Allah inilah yang berat, ilahun, yang berat disembah. Jadi di sini ilahun. Jadi lafaz Bismillah ini dari kalimat ilahun yang artinya sesembahan. Siapa yang berhak disembah? Bikana makana. Sebab saya ada, kata Allah, maka dunia ini ada. Wa biyakunu mayakunu, karena apa yang akan saya adakan semuanya akan saya ngatur. Setelah orang paham ini semua, lalu muncul ilahun. Inilah yang berhak disembah, karena yang bisa, yang serba ada dan bisa mengadakan dunia ini. Dalam ilmu tauhid disebut wujud, ya, wujud wajibul wujud. Jadi Allah itu wujud. Apa wujudnya Allah? Ya ini dengan adanya kita. Jadi sama Rasulullah SAW bertanya dengan seorang Badui, ya. Orang Badui itu orang pedalaman di suku Arab, ya. Hai orang Badui, bagaimana caramu mengenal Allah? Kata Nabi Muhammad, ya. Al-Baqratu tadullu alal ba'ir, ya. Al-Baqratu tadullu alal ba'ir. Jadi adanya kotoran binatang, kata orang Badui, itu menandakan adanya binatang yang tadi ada terus dia membuang kotoran. Selanjutnya wal aqdamu tadulu alal masir. Adanya telapak kaki itu menunjukkan bahwa adanya tadi orang lewat. Jadi kalau tanah becek, orang melangkahkan kakinya ada membekas. Jadi orang-orang Arab Badui yang orangnya sangat pedalaman, bodoh sekali, itu aja bisa cara memaknai wujud. Dengan adanya telapak kaki berarti tadi ada orang yang lewat, ya. Dan kita ini, jadi sebenarnya kalau orang nggak iman kepada Allah itu mustahil sekali harusnya, ya. Harusnya orang semua iman kepada Allah. Dengan adanya alam ini, maka pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang mengadakan. Itulah yang disebut ilahun. Jadi kata Allah belum keluar. Dan kata Allah itu muncul, lafaz ilahun itu dalam terminologi bahasa Arab susah disebut. Makanya dinamakan lam jalalah, ya. Lam jalalah itu adalah lam yang sangat agung. Dan lafaz ilahun di dalam bahasa Arab biar mudah diganti menjadi hamzah di atas lalu Allah.
Jadi Allah itu adalah sebuah nama yang berhak disembah, makanya diawali dengan kata ilahun, sesembahan. Dan orang Arab membaca ilahun itu susah, makanya diganti Allah karena ininya merupakan lam jalalah ya. Jadi Allah itu apabila ada lam jatuh setelah harokat fathah maka dinamakan tafhim, tebal, tidak boleh dibaca Allahu, harus Allahu. Itu mula-mula muncul nama Allah. Jadi nama Allah itu muncul setelah baknya bismillah ini dibahas ya. Bikana makana, sebab saya ada maka dunia dan isinya itu ada ya. Jadi baknya ini harusnya orang kemenak bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih ya, atas nama Allah atau sebab nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini ilmu balaghahnya. Sebenarnya kalau dengan nama Allah itu kurang tepat, kurang pas. Atas nama Allah. Semua ini dilaksanakan atas nama Allah. Ismun, bismi ini dari lafaz ismun. Ismun artinya nama. Namanya siapa? Ilahun menjadi Allah, karena terminologi bahasa Arab menyebut ilahun agak susah, makanya Allahun, makanya dia dibaca Allah. Inilah jadi semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu terkumpul dalam kandungan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada di dalam babnya bismillah ya, paham ya? Jadi istilahnya, ibaratnya kata Allah begini, kalau ada di antara kalian, Al-Qurannya saya nggak hafal, udah hafal tapi kadang lupa kalau mau diomongkan ya. Apabila di antara kalian ada yang mengaku Tuhan selain saya, coba tunjukkan apa prestasi kalian di saat saya menciptakan bumi dan isinya. Coba kita pikirkan, kalau orang itu akalnya sehat, nggak mungkin dia nggak iman kepada Allah, nggak mungkin ya. Jadi kalau ada yang ngaku Tuhan, contohnya misalkan Fir'aun, dia mengaku Tuhan, sementara tanggal lahir Fir'aun itu ada tanggalnya, artinya bumi ini sudah ada gitu. Makanya di saat Musa suruh bilang, menjawab pertanyaan Fir'aun, siapa Allah itu? Gitu. Dan di mana tinggalnya? Kata Musa menjawab di atas aras. Lalu Fir'aun membuat piramid, menyuruh Haman, hai Haman, buatlah piramid, kita naik ke langit biar nampak Allah. Nggak nampak juga karena Allah nggak mungkin kelihatan. Lalu Fir'aun mendapatkan wahyu lagi ayat ya, apa itu? Allah itu adalah yang membuat kalian dan nenek moyang kalian. Jadi Allah itu yang membuat kalian dan nenek moyang kalian. Nggak mungkin Fir'aun itu Tuhan, karena Fir'aun ada ibunya, ada bapaknya. Jadi sesuatu yang ada ibunya, ada bapaknya, tidak mungkin itu Tuhan. Ini untuk membuka saja, biar nanti bisa saya menerangkan Al-Fatihah nyambung ya. Jadi baknya bismillah ini artinya bikana makana, sebab saya ada maka dunia dan seisinya itu ada. Wabiyakunu mayakunu, dan manusia ada ya, maka akan saya adakan semua kebutuhan manusia. Jangan khawatir, tugas kalian hanya mencari. Saya sudah menetapkan, hai Dul, rezekimu di sini, coba kau ambil ya. Jadi kalau ada orang yang masih susah, ibaratnya masih miskin, jangan ngeluh. Itu artinya orang kita ini harus sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengambil fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisabin. Allah itu memberi rezeki kepada manusia bighairi hisabin, tanpa hitungan, banyak sekali. Karena ilmu kita terbatas, makanya kadang-kadang kita kekurangan ya. Jadi
Kita yakini ya bahwa bismillah itu bikana makana, sebab saya ada kata Allah, semua dunia ini ada. Kalau nggak ada Allah tidak mungkin. Ini ya, setelah ini semua dibahas, muncullah kata-kata wujud atau wajibil wujud. Yang wajib wujud adalah Allah. Ya, jadi Allah tuh nggak bisa dilihat dengan zat, ya harus dilihat dengan sifat-sifatnya atau penciptaannya. Karena adanya kita itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke.